Selamat datang di presentasi proyek machine learning model kami untuk kelas kecerdasan buatan. Perkenalkan, saya Taimon Noel. Dan saya Muhammad Zahiruddin Abdul Radim dari Teknologi Informasi Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil model kami yang diberi judul Aplikasi Algoritma Regresi Logistik Gradient Descent untuk Prediksi Keselamatan Pasien Gagal Jantung. Pertama, mari kita bahas definisi masalah yang ingin kami atasi. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia, menyumbang 32% dari kematian global, atau sebanyak 19 juta kematian pada tahun 2022. Jenis penyakit ini meliputi jantung, serangan jantung, stroke, dan jantung koroner. Umumnya, CVD atau cardiovascular disease adalah hasil dari kebiasaan buruk yang berkepanjangan yang memuncak pada serangan yang tiba-tiba dan fatal. Keadaan darurat yang datang tiba-tiba dapat menimbulkan kekacauan dan kebingungan bagi tenaga medis tanpa mengetahui prioritas pasien. Oleh karena itu, kami merancang model dengan tujuan untuk memprediksi probabilitas keselamatan pasien gagal jantung berdasarkan rekam medis klinis, di mana skor 0 adalah menandakan selamat dan skor 1 adalah menandakan hasil meninggal. Prediksi probabilitas digunakan oleh tenaga medis agar penanganan darurat bisa diprioritaskan dengan tepat. Selain untuk keadaan darurat, prediksi ini juga dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk menangani gangguan dan mencegah serangan sejak dini. Untuk kami menggunakan dataset Heart Failure Clinical Records. Data ini kami ambil dari sumber yang sangat valid secara akademis, yaitu UCI Machine Learning Repository. Linknya sudah kami sertakan di bawah slide. Di dalamnya terdapat rekam medis dari 299 pasien. Kami menggunakan kedua fitur medis yang tersedia, seperti ejection fraction dan serum creatinine. Kalau ditanya kenapa kami tidak membuang beberapa fitur, secara matematis, algoritma regresi kami sudah dilengkapi dengan L2 regularization. Jadi, mesin sudah cukup pintar untuk secara otomatis mengecilkan bobot dari fitur-fitur yang terbukti kurang relevan, sehingga mencegah overfitting. Tentu saja, sebelum masuk ke hitungan gradient descent, semua fitur yang skalanya berantakan ini sudah kami normalisasi secara mandiri menggunakan Z-score di NumPy. Oke, selanjutnya ke metodologi. Metodologi yang kami gunakan adalah classification as the main approach, gradient descent as the technique. Nah, dalam proyek ini kami akan menggunakan klasifikasi atau regresi logistik sebagai pendekatan utama. Metode ini dipilih karena permasalahan kami berfokus pada prediksi nilai biner atau kategorikal, yaitu probabilitas keselamatan pasien, di mana 0 yang artinya bertahan dan 1 yang meninggal. Oke, jadi bukan memprediksi nilai numerik kontinu. Nah, melalui fungsi sigmoid ini, kami akan membedakan hubungan antara variabel input seperti usia dan kadar tes darah terhadap probabilitas keselamatan secara kuantitatif. Model ini dikembangkan secara murni dari awal atau from scratch dan menggunakan operasi matriks NumPy. Nah, untuk mengoptimasi model dan meminimalkan cost function, kami mengimplementasikan teknik gradient descent. Kenapa kami memilih gradient descent? Ada beberapa alasan, yaitu implementasinya yang sangat efisien, di mana tidak perlu menghitung inverse matrix Hessian yang sangat kompleks dan juga sangat stabil saat dibangun murni dari awal from scratch menggunakan NumPy, kemudian mudah dioptimalkan melalui penyusunan parameter learning rate dan jumlah iterasi. Dan yang terakhir, karena tangguh dan scalable dalam menangani data matriks yang berskala besar. Next. Kemudian result I-matrix dapat terlihat di sebelah kiri tentang kurva konvergensi gradient descent pada 1000 iterasi. Nah, setelah kita sepakat menggunakan gradient descent ini sebagai mesin optimasinya, pertanyaannya adalah apakah codingan manual kita ini akan beneran bisa belajar? Dan jawabannya ada di result I-matrix ini. Teman-teman bisa melihat bahwa kurva konvergensi kita ini turun dengan sangat konsisten. Ini membuktikan bahwa implementasi gradient descent kita berjalan secara sempurna. Model nggak mengalami error yang meledak sama sekali, melainkan berhasil menemukan arah menuju titik error paling minimum. Next. Nah, kemudian di slide ini kita akan lebih menge-zoom in di bagian 100 iterasi pertamanya untuk menganalisis efisiensinya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa penurunan drastis nilai error itu dari 0,67 sampai turun ke angka 0,39 dan itu terjadi sangat cepat ya di sekitar 100 iterasi pertama. Nah, hal ini tuh membuktikan kalau pemilihan learning rate 0,1 pada model kami itu sudah sangat optimal. Modelnya langsung terjun ke jalur yang benar sejak awal yang pada akhirnya membuat model ini stabil di titik cost 0,367 di iterasi-iterasi selanjutnya. Oke, next ke result validation. Nah, di sisi kiri ini bisa melihat bahwa output dari program di Google Colab nanti yang kita akan lakukan demonya juga. Nah, dari output hasil pengujian model kami ini, kami sengaja melampirkan hasilan terminal ini sebagai bukti validasi, bahwa kami tidak hanya melakukan satu kali tes, tapi kami menjalankan 5-fold cross-correct validation. Nah, dapat diperhatikan bahwa variasi angkanya ada code yang akurasinya sangat tinggi sampai 86% dan juga ada yang cuma 76%. Nah, dengan merata-ratakan semua key fault 5 tadi, kami mendapatkan angka 82,36% untuk rata-rata akurasinya. Nah, insight yang paling penting di sini adalah meskipun datanya kita acak dan dan kita potong-potong menjadi 5 bagian berbeda, model logistik regression manual ini punya kita tetap
bisa dibilang tetap stabil gitu. Nah, ini membuktikan bahwa codingan kita nggak cuma hafal satu pola data saja, tapi benar-benar, paham pola gagal jantung secara umum. Nah, nilai V1 score juga dapat dilihat di angka 71%. Nah, ini juga memvalidasi bahwa threshold 0,42 yang kita pilih sebelumnya yang 0,5 kita turunkan jadi 0,42 itu sudah memberikan hasil yang paling seimbang gitu untuk diagnosis medisnya. Next. Oke, mari kita beralih untuk melihat demo modul di dalam Google Colab. Untuk langkah pertama, kami memuat dataset yang sudah tersedia ke dalam Google Colab. Di sini, kami menggunakan external link atau URL agar user tidak harus mengunggah dataset setiap membuka sesi baru. Baik, di sini terlihat 5 baris pertama dan daftar kolom-kolom dari dataset yang menunjukkan bahwa dataset telah berhasil dimuat ke environment Google Colab. Dapat diamati juga bahwa eh, data yang kami miliki sini memiliki 13 kolom, di mana kami menggunakan 12 kolom sebagai fitur dan satu kolom dev event sebagai target. Pada tahap kedua, kita beralih ke tahap pemrosesan data atau pre-processing dengan menormalisasi nilai yang ada pada dataset. Hal ini dilakukan agar nilai yang dihasilkan setiap kolom seimbang, terutama jika data yang tersimpan terdiri dari satuan atau besaran yang berbeda. Pada tahap ini, kami juga mulai memisahkan target kolom dengan feature columns, di mana matriks X akan menyimpan data feature dan matriks Y akan menyimpan data target. Selain itu, kami juga menambah kolom intercept yang digabungkan dengan matriks XNorm, yaitu data feature yang telah dinormalisasi, dengan np.stack. Intercept ditambahkan untuk meminimalisir bias atau error dan meningkatkan akurasi model. Output akan menunjukkan dimensi matriks X dan Y yang baru saja dibentuk dengan 259 data sampel sebagai baris atau row. Dapat diamati bahwa matriks X terdiri dari 13 kolom, yaitu 12 kolom vektor dan satu kolom intercept, sedangkan matriks Y memiliki satu kolom target. Nah, selanjutnya pada tahap ketiga, di sini kami mendefinisikan fungsi matematika yang akan digunakan dalam model kami, yaitu sigmoid function dan log loss atau cost function. Nah, rumus matematis dapat diamati pada deskripsi yang ada di Google Colab tersebut ya. Nah, di mana kami itu membatasi nilai Z yang layak untuk dikomputasi, di mana hanya pada range dari sekitar min 250 sampai dengan 250, karena selebihnya akan bernilai mendekati 0 dan tidak mengaruhi nilai secara signifikan. Kami juga memasang jaring pengaman pada nilai epsilon agar fungsi logaritma tidak memberikan hasil yang tidak terdefinisi jika H bernilai 0, karena kita tahu bahwa log 0 tidak mungkin terdefinisi, gitu. Next, ke tahap selanjutnya. Oke, di sini, kami mendefinisikan algoritma optimasi yang kami gunakan, yaitu gradient descent. Nah, algoritma ini tuh berupa step turunan tingkat 1 dengan cara menghitung arah dari fungsi error atau gradient, lalu bergerak menuruni gradient tersebut sejauh nilai learning rate. Nah, nilai error didapatkan dari selisih nilai fungsi sigmoid dengan nilai target Y yang sebenarnya, yang kemudian akan didot produkkan dengan matriks X transpose, lalu dibagi dengan jumlah data atau baris M untuk mendapatkan gradient. Nah, bobot theta kemudian akan disesuaikan menggunakan nilai gradient dan learning rate, di mana cost atau error pada setiap iterasi akan dicatat dan dimasukkan menggunakan event ke dalam daftar cost. Nah, kita juga akan menggunakan parameter verbose untuk mencetak cost setiap 100 iterasi agar dapat melihat perkembangan akurasi model. Nah, selanjutnya di tahap kelima ini, kami mulai menyusun fungsi prediksi dan evaluasi matriks dengan konsep true positif, false positif, kemudian juga ada false negatif dan true negatif. Nah, kami di sini memasang decision threshold pada 0,42 agar model menjadi lebih peka atau lebih sensitif gitu dalam deteksi error, terutama dalam kesalahan fatal seperti false negatif di mana pasien beresiko tidak terdeteksi. Dengan nilai metrik yang sudah ada, kami menghitung persentase akurasi untuk meningkatkan true positif presisi untuk menghindari false negatif dan recall untuk menghindari false negatif dan F1 score yang merupakan harmonic mean dari presisi dan recall untuk menentukan keseimbangan dan stabilitas model. Nah, di sini dapat terlihat bahwa validasi model kami menggunakan five-fold cross validation ya, seperti yang dijelaskan pada presentasi sebelumnya di PPT, di mana dan kita mendapatkan konsistensi model yang menunjukkan performa yang stabil dengan akurasi 76 sampai 86%. Yang membuktikan bahwa algoritma yang kami, buat ini memang tidak mengalami overfitting pada subset dataset tertentu, dan juga interpretasinya di rata-rata akurasi sebesar 82,36%, untuk memvalidasi bahwa gradient descent kami mampu menggeneralisasi pola medis pasien dengan sangat baik. Nah, buat konteks medisnya sendiri dengan threshold yang 0,42 tadi, keseimbangan antara precision dan juga event score atau recall itu sekitar 71,47%, memastikan bahwa model memiliki sensitivitas yang cukup tinggi untuk mendeteksi resiko kematian pasien.
Nah, berikut merupakan fungsi bagaimana kami menggambarkan visualisasi kurva konvergensi. Yang langsung ke bawah. Nah, dapat dilihat bahwa di 1000 iterasi itu nilainya dari 0,67 sampai ke 100 iterasi pertama itu mulai mendekati angka stabil atau angka normal tadi. Di sekitar 0,36. Oke. Bawah. Oke, next. Kesimpulan. Oke, baik. Setelah sampai kita di kesimpulan, maka dengan sebuah kesimpulannya, proyek ini berhasil mengimplementasikan logistic regression dengan optimasi gradient descent untuk mengklasifikasikan probabilitas keselamatan pasien gagal jantung secara valid. Metode ini dipilih karena sederhana, efisien secara komputasi, dan scalable melalui pengaturan learning rate serta jumlah iterasi. Dari hasil komputasi selama 1000 iterasi, model menghasilkan 1. Konvergensi sangat mulus dengan ditandai dengan penurunan log loss dari 0,678 menjadi 0,367, lalu peningkatan precision recall trade-off dengan penyesuaian dari threshold ke angka 0,42, dan yang terakhir kestabilan yang dibuktikan oleh evaluasi menggunakan 5-fold cross validation dengan akurasi 82,36% dan keseimbangan F1 score 71,47%. Dalam konteks SDG3, yaitu Good Health dan Well-being, model ini memberikan keseimbangan diagnostik dengan metrik recall 72% untuk mendeteksi pasien kritis, dan presisi dengan angka 73% untuk mencegah alarm palsu yang berpotensi membuang sumber daya unit gawat darurat. Hal ini membuktikan bahwa algoritma sederhana yang dioptimalkan mampu menjadi model yang relevan untuk pengambilan keputusan klinis. Sekian presentasi dari kami, terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.